Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang langkah menulis teks narasi. Ini entah pertemuan ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7 gitu dalam pertemuan teks narasi. Ini adalah materi terakhir dalam teks narasi ya. Kita akan belajar tentang langkah menulis teks narasi. Teks narasi itu dalam menulisnya harus mengikuti langkah-langkah yang ada supaya tulisannya itu terstruktur dan rapi. Jadi langkah yang pertama dalam menulis teks narasi itu kira-kira apa coba? Ya, yang tentunya pasti kalian harus menulis judul dulu, menentukannya dan menentukan judul dan menentukan pesan teks narasi. Jadi ketika kalian ingin menulis itu kalian sudah harus punya judul dulu. Misalkan kebaikan sang nenek yang sudah tua renta, atau kebaikan sang nenek, itu boleh. Terus kalau di buku ini ada protes piring nasi. Ini dia menentukan judul ini karena ada seseorang yang melihat orang lain itu sering membuang nasi. Jadi nasinya itu nanti intinya dibuat protes pada orang yang membuang nasi itu. Jadi makanya dia mengambil judul protes piring nasi. Lalu kalau di buku ini yang contoh kedua adalah berubah menjadi putih. Di sini misalkan si A punya teman si B, dan si B ini kok orangnya jahat banget gitu. Jadi suatu ketika si A ini bisa masuk ke dalam hati si B. Namanya teks narasi kan dia bisa berupa nyata, bisa berupa khayalan, bisa campuran antara nyata dan khayalan. Jadi ketika dia masuk ke dalam hati si B, dia itu jadi tahu kok kamu jahat, kamu gini, dan meminta si B yang jahat ini tadi di dalam hatinya, si A meminta untuk agar si B itu menjadi orang yang baik. Jadi judulnya di sini berubahlah menjadi putih, gitu loh. Baik, kalau Bapak minta kalian untuk membuat suatu teks narasi, kira-kira judul apa yang akan kalian buat? Itu yang pertama. Silahkan nanti segera ditulis aja buat judul. Lalu yang kedua, menyusun kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini adalah rangkaian peristiwa-peristiwanya itu loh. Jadi secara singkat, misal kayak tadi itu yang protes sepiring nasi. Itu ada si A, katakanlah ya, si A itu sering buang nasi. Ketika dia tidur gitu, dia bermimpi sedang makan, dan mimpinya itu ada sebutir nasi yang memohon agar jangan dibuang, tapi dia tetap melakukannya. Bahkan dia dengan bangganya tertawa, hahaha, ku buang kau, seperti itu kan, misalkan seperti itu langkah ceritanya. Setelah itu
dia juga bermimpi bahwa setelah membuang nasi, nasinya itu mengajak teman-temannya protes. Dia membuat si yang buang nasi itu di dalam mimpinya itu si nasi ini tadi sama ngajak temennya protes, sepakat bahwa ingin memberi pelajaran kepada orang yang membuang nasi tersebut, meskipun ini masih di dalam mimpinya si A itu tadi. Nah, caranya nasi itu mengajak teman-temannya untuk berubah menjadi ulat. Tahu ulat? Ulat itu ular, wong Jawa ngarani ular. Tapi kalau dalam hal ini dia berubah menjadi belatung, karena nasi itu kan bentuknya kayak belatung kan. Nah, ternyata berhasil, dan si orang yang sering membuang nasi itu tadi jadi kapok. Dengan begitu dia nggak berani lagi buang-buang nasi gitu loh. Nah, dari sini kan nanti si A yang suka membuang nasi itu jadi tidak akan membuang nasi itu lagi. Nah, ini sebuah kerangka cerita lah. Kalau kerangka cerita kalian sudah jadi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka cerita itu tadi, mulai dari si A yang makan terus dibuang dan seterusnya. Nah, seperti itu terus. Nanti setelah ini mungkin Bapak cukupan sekian dulu karena nggak muat ini kayaknya memorinya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.